Saya mengucapkan selamat kita menikmati hari perhentian. Hari perhentian yang kudus. Kita percaya selama 6 hari kita boleh bekerja dan beraktivitas. Tapi waktu ini kita khususkan untuk datang kepada Dia, di mana kita mengakui bahwa seluruh keberadaan kita, bahwa semua yang dapat kita capai oleh karena Dia. Puji Tuhan. Hari ini adalah baru lepas dari bulan Agustus ya. Dan di bulan-bulan Agustus kemarin kita boleh merayakan peringatan kemerdekaan. Ya, kalau kita lihat begitu banyak acara demi acara yang digelar oleh seluruh bangsa kita untuk merayakan sebuah kemerdekaan 79 tahun yang lalu di tengah-tengah negara kita. Kita akan bersama-sama membuka ayat firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau lagi dibebani lagi dengan perhambaan. Firman Tuhan pada saat ini dengan perikop kemerdekaan Kristen. Kalau kita buka di dalam kitab Galatia itu perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kemerdekaan 79 tahun yang lalu yang diraih oleh bangsa kita itu bukan oleh karena pemberian atau apresiasi. Ya. Nah, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita itu oleh sebuah perjuangan, betul? Yang dilalui, dicapai dengan peperangan demi peperangan di semua pulau yang ada di Indonesia, saudara. Dengan mencurahkan darah yang akhirnya mencapai sebuah kemerdekaan. Jadi bukan karena pemberian. Ada beberapa bangsa yang mereka mencapai kemerdekaan itu oleh karena pemberian. Tapi beda dengan bangsa kita. Bangsa kita mengalami kemerdekaan, mencapai kemerdekaan itu oleh karena sebuah perjuangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Amin. Kita mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari hukuman dosa. Saudara, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena perjuangan kita, tetapi oleh karena anugerah. Benar? Iya. Oleh karena anugerah Bapa Yahweh, kita diberikan kemerdekaan secara cuma-cuma. Kita coba buka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, saudara. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, kita baca sama-sama, 2, 3. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ya. Jadi sesungguhnya, saudara, hidup kita atau orang Kristen harusnya itu hidupnya berbeda. Kita tinggal di dalam negara yang sudah merdeka, puji Tuhan. Namun lebih daripada itu, kita juga hidup di dalam
dunia ini, saudara, dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Dan itu hanya dimiliki dan diperoleh, dialami oleh setiap orang yang menerima Tuhan Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Amin. Kita memiliki kemerdekaan dua kali, saudara. Bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, tetapi juga kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, seharusnya hidup kita ini berbeda. Kita tidak sama dengan orang-orang dunia karena kita memiliki kemerdekaan yang sejati, saudara. Amin. Amin. Iya. Maka kita disebut dengan terang dan garam dunia. Jadi yang membedakan kita dengan manusia secara umum, saudara, kita ini istimewa karena kita memiliki dan kita mengalami kemerdekaan secara sejati. Ya, jadi tidak sama kita dengan orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus HaMasiah. Ya. Tadi saya katakan yang membedakan apa? Dunia bisa melihat, saudara, karena kita bisa menjadi terang dan garam. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Atau kita sama dengan mereka? Halo? Menjadi terang dan garam ini berbicara mengenai sikap hidup, pola hidup. Ya. Beda, saudara. Kita memiliki pola hidup, sikap hidup yang berbeda dengan dunia ini. Seharusnya demikian. Ya, jadi kita bersyukur anugerah yang begitu dahsyat, mukjizat yang terbesar, harta yang tak ternilai di dunia ini, saudara, karena kita dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Tidak bisa dibayar dengan apapun nilainya yang ada di dunia ini. Untuk itu kita harus menghargai pengorbanan Yesus, pengorbanan Yeshua HaMasiah dalam hidup kita, karena kita telah ditebus olehnya. Amin. Nah, tadi dikatakan, saudara, kita dimerdekakan di dalam Kristus. Ya. Dan kemudian dikatakan supaya kita apa? Berdiri apa, saudara? Dengan teguh. Ya, berdiri dengan teguh. Itu tentunya, saudara, orang yang berdiri dengan teguh, mungkin kalau digambarkan mungkin seperti waktu upacara. Ya. Kalau upacara sedang berjalan, saudara, maka semua peserta upacara dia akan berdiri dengan tegak, teguh. Betul? Betul. Ya. Jadi kalau orang upacara itu nggak ada yang berdirinya. Ada enggak, saudara, yang gini? Atau begini? Ya. Atau begini, saudara? Nyender. Ya. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Berdiri dengan teguh itu artinya berdiri dengan tegap. Tegap di sini berbicara mengenai apa? Kuat. Bisa nggak kalau kita nggak kuat bisa berdiri teguh? Tentunya tidak bisa, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata supaya kita berdiri teguh. Berdiri teguh sini berbicara tentang, saudara, kita hidup
memiliki sebuah kekuatan. Amin. Ya. Jadi bukan gambaran tentang tubuh itu tadi saja. Di sini juga berbicara tentang yang namanya iman. Kita bisa kuat ketika iman kita kuat, betul? Tetapi ternyata di dalam hidup kita ini, saudara, kadang-kadang iman kita ini ada grafiknya, ya kan? Kadang-kadang naik semangat gitu kan, wah berapi-api di dalam Tuhan. Tapi satu ketika nanti ya bisa turun. Ya, ketika turun biasanya apa? Loyo. Nggak semangat. Mau ibadah males, mau berdoa males. Ya, kira-kira seperti itu. Atau kadang-kadang iman kita juga bisa datar. Ya, dibilang maju enggak, mundur enggak. Ya. Jadi kadang-kadang itu iman kita ada grafiknya, saudara, naik turun, datar, naik lagi, turun lagi. Yang disebabkan oleh karena keadaan. Betul? Halo? Ada nggak yang imannya naik terus itu? Ada nggak, saudara? Halo? Kalau ada saya mau belajar loh sama saudara, betul. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga, saudara, kadang mengalami hal yang sama. Ya, kadang-kadang bisa naik semangat, tapi kadang-kadang juga ya bisa lemah. Ya. Apalagi kalau kita melihat keadaan-keadaan yang mengecewakan, yang tidak enak, dan lain sebagainya. Ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berdiri teguh di dalam keadaan apapun. Tadi pujian tadi kan, walaupun keadaan tidak enak, Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Amin. Kita akan belajar, saudara, di sebuah kisah yang dialami oleh Yosafat ketika memerintah di Yehuda. Ya. 2 Tawarik 20 ya. Ayat 1 sampai 4. Saya mau minta bantu Pastor Fari ya untuk membacakan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Ya. 2 Tawarik pasal ke-20 ayat yang pertama sampai ke-4 yang Tuhan. Setelah itu terjadilah bahwa Bani Moab dan Bani Amon datang. Bersama mereka rakyat Amon untuk berperang melawan Yosafat. Mereka datang serta berbicara kepada Yosafat dengan mengatakan, suatu laskar yang besar datang melawan engkau dari seberang lautan, dari Aram. Dan lihatlah, mereka ada di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat pun takut, lalu menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh, menyerukan puasa atas seluruh Yehuda. Yehuda dikumpulkan untuk bertanya kepada Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Ya. Ketika keadaan sedang tenang-tenang dan baik-baik saja, tiba-tiba, saudara, Yosafat menerima berita bahwa Bani Moab dan Bani Amon ya dengan laskar yang begitu kuat dan banyak akan menyerang Yehuda. Ketika berita itu diterima oleh Yosafat, saudara,
Yosafat akhirnya mengalami rasa takut. Dan ketika dia mengalami rasa takut, sikap apa yang dialami oleh Yosafat, saudara? Dia adalah seorang yang luar biasa sebetulnya, Yosafat ini, kalau kita baca kisahnya ya. Ayat yang ke 18, Pak Fari boleh lanjutkan. Ayat yang ke 18. Nanti saudara bisa baca satu perikop ya, ini saya lompat-lompat. Ayat yang ke 18. Lalu Yosafat berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh Yehuda juga penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Yahweh untuk merendahkan diri di hadapan Yahweh. Iya. Satu sikap yang dialami oleh Yosafat ketika dia mengalami rasa takut, saudara. Dia mengambil sebuah keputusan untuk mencari Yahweh. Dan dikatakan, saudara, bukan hanya sekedar mencari, ya. Kemudian dia menyerukan ke seluruh Yehuda supaya berkumpul di bait suci. Dan kemudian datang kepada Bapa Yahweh. Mereka sujud, saudara. Mereka sujud sampai ke tanah ketika mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan. Mereka sujud sampai rebah ke tanah, saudara. Karena mereka menyadari tidak memiliki kekuatan. Kemudian ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Sesudah ia berunding dengan rakyat, keluarlah ia ke hadapan mereka yang dipersenjatai. Ia menunjuk mereka yang akan bernyanyi bagi Yahweh, dan mereka yang sungguh-sungguh memuji dalam keindahan kekudusan, serta mereka yang berkata, bersyukurlah kepada Yahweh karena kasih setianya untuk selamanya. Ya. Dan kemudian, saudara, mereka berunding untuk mengatur strategi menghadapi laskar Bani Amon dan Moab tadi. Dan setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka bernyanyi, saudara. Mereka bernyanyi bagi Yahweh. Mereka menari-nari dengan sungguh-sungguh dan dalam kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali kita mengalami yang namanya masalah demi masalah? Betul? Iya. Masalah yang besar, yang kecil, saudara, itu tidak kita undang, dia seringkali datang dalam hidup kita. Bahkan sampai bisa membuat kita takut, kita khawatir, kita bingung, saudara. Namun ketika kita mengalami satu situasi yang seperti ini, saudara, sikap apa yang kita ambil? Adakah kita datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kekudusan, kemudian kita sujud kepada Dia, kita berseru kepada Dia dengan sungguh-sungguh, saudara? Ya. Dan Yehuda, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka bersyukur, menari-nari, memuji Tuhan. Saudara, dan akibatnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-25. Yosafat beserta orang-orangnya datang untuk merampas barang-barang jaraan mereka.
Lalu mereka menemukan di antara mereka dalam kelimpahan baik kekayaan dan barang-barang berharga pada mayat-mayat itu. Mereka meluncutinya untuk mereka sendiri sampai tidak ada lagi yang tersisa. Selama 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena sangat banyak. Iya. Saudara, bukan hanya mereka mengalami kemenangan, tapi lebih daripada itu mereka mengalami kelimpahan yang luar biasa karena mendapat jarahan tadi. Cukupkah 1 hari mengambil jaran-jaran itu? Tidak, 2 hari tidak, ternyata sampai 3 hari. Kita bisa bayangkan, saudara. Ya, di situ mungkin ada emas, ada perak, barang-barang berharga yang akhirnya Yosafat dan Yehuda ini dapatkan. Ternyata di balik masalah yang dihadapi tersedia berkat yang begitu besar. Amin. Karena apa? Mereka mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang tepat dan benar. Saudara, di dalam hidup kita ini masalah yang datang silih berganti. Ya, apapun itu jenisnya. Masalah yang tidak kita sukai ini, saudara. Tapi anehnya, saudara, kita tetap suka tinggal di dalam dunia yang penuh dengan masalah ini. Betul? Betul nggak? Oh, nggak ada loh di sini, Jumat sini hebat loh. Ada aja masalah. Tetapi kita itu tetap tahan. Kita suka tinggal di dunia ini lama-lama. Buktinya apa, saudara? Kalau ulang tahun, apa doanya? Selamat panjang umur. Halo. Semoga panjang umur. Supaya panjang umur, katanya sehat. Bahkan oma, opa, kakek nenek kita, saudara, kalau ulang tahun, doanya pun itu udah berubah-ubah loh. Padahal kita lihat pun, waduh, udah banyak sakitnya numpuk, keluar masuk rumah sakit, ke dokter gitu. Tapi waktu ulang tahun kita doakan sehat, panjang umur. Ini kita, saudara, keunikan kita. Ya, walaupun masalah kita ini banyak, kita itu suka, kita itu betah tinggal di dunia ini. Ya. Aneh, ini namanya aneh tapi nyata, saudara. Ya. Maka kalau memang kita ini masih betah di dunia ini, saudara, firman Tuhan mengatakan supaya kita berdiri teguh. Jadi tidak diombang-ambingkan iman kita ini oleh karena masalah, oleh karena keadaan. Kadang-kadang begitu masalah muncul, yang keluar apa dari mulut kita? Ya, jawab masing-masing. Begitu masalah muncul, apa yang keluar di pikiran kita, saudara? Itu menentukan kita mengalami kemenangan atau kekalahan. Dan Yosafat mengalami sebuah kemenangan, ya, yang luar biasa, plus. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, saudara, berbahagialah orang yang jatuh ke berbagai-bagai apa, saudara? Pencobaan. Dan ketika ia bertahan, maka akan memperoleh mahkota. Nah, kuncinya sebetulnya di sini, saudara. Ya, memang kita ini betah di dunia ini.
kita mau lama-lama di dunia ini, saudara. Masalah tidak bisa kita hindari. Masalah tidak bisa kita tolak, saudara. Namun, ketika kita menghadapi masalah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya, dan kemudian kita tetap berdiri teguh, kita tetap mengambil langkah-langkah yang tepat dan benar, maka di balik semua masalah yang terjadi, Tuhan itu selalu sediakan upah. Amin. Ya, ada level iman yang akan naik di dalam kita, loh, saudara. Karena kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah sedikit, kita kecewa sedikit, pikiran kita mulai berjalan, kemudian kita lemah. Sudahlah, udah gak usah Tuhan-Tuhanan lah, gak usah berdoa-berdoa, gak usah ke gereja-gerejaan. Kita akan berputar-putar seperti bangsa Israel, saudara. Ya. Secara manusia, Yosafat, Yehuda itu takut menghadapi Amon dan Moab. Karena kekuatan mereka lebih besar, saudara. Tetapi ketika mereka datang sujud menyembah Tuhan, mengandalkan Dia, saudara, maka kemenangan terjadi. Amin. Dan di balik kemenangan yang terjadi, Tuhan sediakan berkat yang sangat banyak dan melimpah-limpah. Haleluya. Sampai 3 hari mengumpulkannya. Ya. Kita terus belajar ketika kita menghadapi masalah. Amin. Amin. Taunya dari mana sih kita bisa mengendalikan pikiran kita? Dari mulut kita, saudara. Kadang-kadang kan spontan, waduh, mulut ini keluar yang manis-manis yang sedap didengar. Betul? Kalau lagi ada masalah, begitu masalah terjadi, ya langsung keluar semua yang sedap-sedap didengar. Halo? Halo? Halo. Kak senyum-senyum, saudara. Atau kita akan berkata, awas kamu gak tahu ya siapa aku ya. Waduh. Mulai kan keluar tanduk kita kan. Betul? Ya. Ketika masalah datang tiba-tiba, saudara, ini kepala kita ini dingin atau panas? Halo? Ya? Kepala kita ini dingin atau panas, saudara? Kalau kepala kita panas, kita ikutin, saudara, masalah bukan selesai, yang terjadi malah bertambah masalahnya. Ya, nanti kita akan ada ilustrasi lagi. Oke. Jadi berdiri teguh. Amin. Amin. Tetap berdiri teguh. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Amin. Dia Tuhan yang setia senantiasa, dan juga Dia mengangkat kita, saudara. Haleluya. Kemudian yang selanjutnya, mati baterainya. Ya, saudara. Setelah kita berdiri teguh, dan jangan, ya, Galatia pasal yang ke-5 tadi, ayat yang pertama ya, dan jangan mau dibebani lagi dengan perhambaan. Kita sebagai orang-orang Kristen, saya percaya, yang sudah percaya Tuhan, kita ini sudah nggak percaya lagi dengan yang namanya mitos-mitos.
Betul? Betul. Ya. Kan banyak saudara mitos-mitos yang sudah terekam gitu di dalam pikiran kita. Salah satu contoh saya ingat ya, kalau dulu begitu ada bayi lahir yang dikasih, kemudian nanam ari-arinya itu mesti ada jarum supaya pintar gitu kan. Ini kira-kira betul atau enggak ya menurut saudara? Ah, Betul ya Pak? Tidak betul ya. Kemudian dikasih lampu karena itu teman bayi itu tadi saudara. Ya. Kalau kita sekarang udah zaman milenial, sudah terbuka pikiran kita, kan nggak nyambung gitu loh saudara. Inilah yang dibilang juga termasuk mitos. Benar atau salah? Ya. Nanti kalau ulang tahun ada begini-begini, udah banyak macamnya. Saudara, ada macam-macam ya, yang sudah banyak sekali terekam di dalam pikiran kita. Kalau gunting kuku nggak boleh hari Rabu, nggak boleh malam-malam, ya. Kalau kalau sore orang sembahyang itu apa namanya? Maghrib nggak boleh keluar, karena kalau maghrib keluar ada banyak setan katanya kan gitu saudara. Tapi kalau siang bolong keluar nggak apa-apa karena setannya nggak ada. Fakta atau mitos saudara? Mitos. Banyak sekali saudara yang udah terekam di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, saudara, kita sudah tidak percaya hal-hal yang demikian. Amin. Betul? Ya. Namun seringkali kita ini lupa, ya, saudara, dengan kelemahan kita yang sering merintangi bertumbuhnya iman kita, yang sering mengalami, saudara, kita tidak memperoleh kemenangan. Ya, perhambaan contohnya apa? Ya, di sini ada mungkin penyembahan berhala juga masuk di sana, iri dengki, ya, kemudian dendam, pikiran yang negatif, ya, kemudian kemarahan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu masih berdiam di dalam hidup kita, saudara, ini kita sama juga masih kita mengenakan kuk perhambaan. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan hidup kita dibebani lagi dengan kuk perhambaan ini. Ini saya ambil sebuah ilustrasi saja, ya. Tadi kok tiba-tiba ketika saya ingat firman Tuhan dan salah satu firman Tuhan, saya mau minta satu contoh. Di sini ada yang masih gampang marah, saudara? Marah sih pasti bisa ya. Kalau gampang marah ada enggak? Halo. Oke, ini satu contoh ya. Pak Barus boleh maju ke depan. Ya, minta tolong ya Pak ya. Pak Barus maju ke depan. Saudara Stephen, iya, maju ke depan. Kemudian saudara Atong, iya, maju ke depan. Ini hanya sebuah gambaran saja, saudara. Nah, Stephen sama Atong ini adalah anaknya Pak Barus. Iya, Pak. Jadi Pak Barus ini bapaknya. Nah, Stephen sama ini dekat-dekat sama Atong. Nah, mereka sedang punya masalah, saudara. Wah, masalah sehari, 2 hari, 3 hari nggak selesai-selesai.
akhirnya karena sudah tidak tahan, saudara, mereka berani pura-pura pukul-pukulan. Benar-benar pukul-pukulan. Wah, seru ini pukul-pukulan. Waktu mereka pukul-pukulan berdua, kira-kira Pak Barus yang mau ditegur siapa? Dua-duanya. Betul kan? Iya. Pokoknya yang salah siapa, yang benar siapa, dua-duanya pasti ditegur, kalau perlu dijewer dua-duanya. Iya. Nah, dua-duanya tadi kalau waktu kelahi dijewer dua-duanya, saudara. Nah, sekarang kelahi lagi mereka, bertengkar lagi mereka. Ayo. Belum. Stephen diem aja. Nah, Stephen yang kuat ya. Atau diem aja. Atau diam. Ya. Stephen tijuin dia terus sampai Atong ini babak belur. Ya, babak belur. Kemudian Pak Barus datang. Kira-kira Pak Barus apa yang Pak Barus lakukan? Marahkan Stephen, kemudian mengamankan si Atong dan pasti diobatin ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada masalah dengan orang lain, ya, firman Tuhan itu berkata apa? Pembalasan adalah hakku. Ya. Kalau kita punya masalah kemudian saling serang menyerang, kira-kira Tuhan itu senang dah? Dah, saudara. Ya. Tapi kalau tadi Atong diserang terus, siapa yang dimarahin? Stephen. Yang nyerang. Karena justru Atong ini diam. Entah dia salah, entah dia benar, dia diam, saudara. Maka Pak Barus sebagai anak pasti akan cepat menolong Atong, mengobati dia, dan memarahi Stephen. Silakan kembali lagi. Terima kasih. Ya, saudara, kadang-kadang namanya perselisihan itu nggak bisa kita hindari, ada saja. Kita kesal, kita marah sama orang. Ya. Kalau kita terus marah-marahan, serang menyerang terus, tidak membuat Tuhan itu senang, bahkan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Tetapi mungkin kita tidak salah. Ya, tetapi orang terus menyerang kita, dan kemudian kita diam, saudara. Tuhan yang akan bertindak. Amin. Karena pembalasan itu adalah haknya Dia. Amin. Bahkan sekalipun mungkin kita ini salah, ya, tetapi saudara, ketika orang terus menuduh, menyalahkan kita, kita diam, saudara. Firman Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Jadi yang namanya kemarahan itu sama sekali tidak ada untungnya, malah merugikan kita. Untuk itu jangan mau lagi kita dibebani, saudara, ya, dengan kuk perhambaan ini. Dengan siapapun, mungkin suami istri, dengan orang tua atau siapapun, saudara. Ya. Kalau mungkin kita sedang punya masalah, kita belajar seperti Yehuda tadi. Kita bawa, kita cerita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nomor satu, kita datang sujud menyembah Dia. Kenapa demikian, saudara? Ya. Kuk perhambaan tidak akan membuat kita kuat, justru merugikan kita. Karena kuk yang benar itu adalah kuk yang diberikan oleh Tuhan.
Ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Nah, ini adalah Kuk 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Kita baca bersama-sama 2-3. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikulah Kukku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena Kukku itu nyaman dan bebanku itu ringan. ringan. Saudara pernah lihat kerbau yang sedang membajak di sawah? Itu kan dia ada apanya itu ya, untuk diarahkan atau untuk menyetir lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dikatakan Kuk. Nah, kenapa Tuhan mengatakan Kukku itu ringan? Ya, Kuk dari Tuhan itu baik, yang akan membuat kita menjadi lega, saudara, dan membuat kita memiliki yang namanya ketenangan. Kuknya Tuhan ini berbicara tentang apa, saudara? Firman Tuhan. Ketika kita menjadikan firman itu sebagai pedoman, panduan di dalam hidup kita, itu sama juga kita mengenakan Kuk dari Tuhan. Kita lagi kesal ini, mau marah, saudara. Mulut kita rasanya waduh, nggak bisa dikontrol. Tetapi kita ingat kita mau belajar mengenakan Kuk dari Tuhan. Oh iya ya, aku harus sabar. Aku harus mengendalikan diri. Nah, ketika itu, saudara, kemudian kita lakukan, saya percaya akhirnya ada ketenangan yang kita alami. Sebab apa, saudara? Kuknya Tuhan, ya, dia itu lemah lembut dan rendah hati. Kalau orang tidak bisa lemah lembut dan rendah hati, ini memang susah, saudara. Dia akan memiliki kesukaan yang namanya berperang. Ya. Tapi kalau orang yang lemah lembut, sudah dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan adalah orang yang bisa meredam hatinya. Ya. Nah, orang yang rendah hati artinya apa, saudara? Ya. Dia tidak atau dia itu mengakui bahwa dia bukan orang yang selalu benar. Ya. Kadang kalau kita merasa bahwa kita ini benar terus, orang lain salah terus, saudara. Ya. Maka akhirnya apa yang kita alami, saudara? Ya. Kita akan jadi orang yang terus mau dan orang yang tidak mau kalah. Ya. Ada istilah mengalah untuk menang. Orang yang rendah hati itu hatinya luas, dia bisa memahami, ya, dengan penuh kesabaran. Ya, dia tidak menunjukkan kekuatannya. Dia tidak menunjukkan kehebatannya. Dia tidak menunjukkan, saudara, pencapaian-pencapaian yang dia miliki. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Amin. Ya, ayo kita belajar terus. Kenakan Kuk dari Tuhan. Kuk yang ada pada kita terus belajar, kita buang, saudara. Mungkin kita berkata tidak mampu, Tuhan kuatkan aku, mampukan aku. Amin. Amin. Iya. Ketika kita berkata demikian, saya percaya, saudara,
Yosafat tadi dia berdoa, dia mengakui keterbatasannya. Dan ketika dia berseru dengan kekudusannya, saudara, maka kemenangan diberikan kepada dia. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.